Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Rosalina Putri dengan NIM 19103040042. Di sini saya akan mempresentasikan artikel saya yang bertema Tindakan Kejahatan Genosida dalam Ketentuan Hukum Internasional. Berdasarkan Statuta Roma dan Pasal 7 huruf A Undang-Undang Pengadilan HAM, genosida ialah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama dengan cara membunuh anggota kelompok, mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota kelompok, menciptakan kondisi kehidupan kelompok menciptakan kemusnahan secara fisik sebagian atau seluruhnya, melakukan tindakan pencegahan kelahiran dalam kelompok, memindahkan secara paksa anak-anak dalam kelompok ke kelompok lain. Unsur-unsur genosida meliputi yang pertama, dengan cara membunuh suatu kelompok tertentu, yang kedua, menimbulkan penderitaan kepada kelompok-kelompok baik fisik maupun mental yang berat. Yang ketiga, menghadirkan suatu keadaan yang mempunyai tujuan untuk memusnahkan suatu kelompok tertentu secara nyata baik sebagian atau seluruhnya. Yang keempat, dipaksakan dengan berbagai cara dengan bertujuan untuk menangkal kelahiran terhadap suatu kelompok tertentu. Yang kelima, pemindahan dari suatu kelompok tertentu baik kelompok lain secara paksa terhadap anak-anak. Genosida merupakan sebuah tindakan kejahatan internasional atau international crimes yang termasuk dalam 4 kejahatan internasional, yaitu genosida, kejahatan terhadap manusia, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Pengaturan genosida telah diatur di dalam Piagam Mahkamah Militer Nasional Nuremberg, Konvensi Genosida 1948, Statuta ICTY, Statuta ICTR, Statuta Roma 1998 tentang International Criminal Court atau Mahkamah Pidana Internasional, dan pengaturan hukum nasional. Tindakan-tindakan penyebab genosida yang pertama itu adalah latar belakang suku. Duncan dan Hoffman menyebutkan bahwa penyebab konflik etnis adalah proliferasi senjata, ekonomi, dan perkembangan politik demokratis melalui disintegritas sosial. Melalui disintegrasi sosial. Penyebab konflik menurut Duncan dan Hoffman tersebut lebih dititik beratkan pada faktor politis dan kebijakan pemerintah. Yang kedua, latar belakang agama. Banyak kekerasan yang terjadi dalam konflik berhubungan dengan elemen-elemen agama, yang juga berhubungan dengan etnonasional, antar negara, ekonomi, wilayah, budaya, dan masalah-masalah lainnya. Konflik-konflik yang didasarkan pada agama cenderung menjadi berlanjut dan menjadi bermacam-macam perang yang brutal. Kemudian yang ketiga adalah latar belakang rasial. Ketentuan hukum yang berkaitan dengan ras, suku, atau agama diatur dalam Pasal 2 Deklarasi Sejagat tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang dimuat dalam deklarasi ini tanpa pengecualian apapun, seperti perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik, atau pandangan lain, asal-usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran, ataupun status lainnya. Ada sejumlah formulasi hukum tentang konvensi ini yang berkaitan dengan penghormatan terhadap suku, agama, dan ras. Cara penyelesaian sengketa tindak kejahatan genosida secara hukum internasional. Metode penyelesaian kasus di lingkup hukum internasional. Dalam hal ini terdapat 2 metode penyelesaian. Yang pertama, penyelesaian dengan damai ialah ketika pihak yang bersengketa sepakat dengan penyelesaian yang bersahabat. Penanganan kasus secara damai ini dilakukan secara internal oleh
negara yang bertanggung jawab dalam sengketa dan dikawal oleh PBB. Yang kedua, penyelesaian dengan paksa atau kekerasan ialah ketika jalan keluar yang diambil dengan menggunakan kekerasan. Solusi penyelesaian ini dilakukan dengan penyelesaian secara damai tidak bisa dilakukan, sehingga perlu upaya paksa atau kekerasan dengan jalur Mahkamah Pidana Internasional. Kasus kejahatan genosida terhadap etnis Rohingya di barat Myanmar. Etnis Rohingya yang tinggal di barat Myanmar, tepatnya di kawasan Arakan, merupakan orang Muslim. PBB menjelaskan bahwa banyak etnis Rohingya yang menerima kekerasan dan diskriminasi, termasuk kelompok minoritas yang teraniaya di dunia. Dan akhirnya banyak dari etnis ini yang pindah ke tempat lebih aman seperti di kawasan Bangladesh, jiran, dan juga Thai Myanmar. Kejahatan genosida ini sebenarnya sudah lama terjadi, yang diawali dengan pembunuhan pada tahun 1938 oleh penduduk penganut Buddha terhadap etnis Rohingya, serta penangkapan pada tahun 1970 secara besar-besaran terhadap etnis Rohingya, dan berlakunya Undang-Undang Kewarganegaraan pada tahun 1982 secara struktural membuat etnis Rohingya menjadi ilegal. Perbuatan-perbuatan diskriminasi ini telah didapatkan etnis Rohingya sejak tahun 1938 yang mengakibatkan terbunuhnya 30.000 orang etnis Rohingya pada tanggal 26 Juli. Dan terus berulang pada tahun 1942, 1968, 1992, serta puncaknya pada 2012, yang mana pemerintah Myanmar pada tahun 1982 meresmikan Undang-Undang Burma Citizenship Law yang mendiskriminasi etnis Rohingya. Upaya penyelesaian sengketa antar pemerintah Myanmar dengan etnis Rohingya ditinjau dari perspektif hukum pidana internasional adalah penyelesaian perkara dengan jalur non-litigasi, yaitu yang pertama dengan cara negosiasi, yang mana penyelesaian paling umum yang biasa digunakan pada masyarakat. Cukup banyak sengketa yang diselesaikan setiap harinya dengan prosedur. Alasan utamanya yaitu bahwa dengan proses ini, semua pihak terkait bisa melakukan pengawasan terhadap proses penyelesaian sengketanya, dan semua penyelesaian tersebut didasari pada kesepakatan-kesepakatan dari pihak-pihak yang bersengketa. Yang kedua, mediasi. Penggunaan perantara pihak ketiga atau seorang mediator. Mediator disebut bisa berasal dari negara, organisasi internasional seperti PBB, politikus, ahli hukum, dan seorang ilmuwan. Mediator tersebut keikutsertaan secara aktif dalam proses mediasi tersebut. Biasanya seorang mediator dengan kewenangannya sebagai pihak yang tidak memihak mengupayakan perdamaian semua pihak dengan memberikan saran untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Yang ketiga adalah konsiliasi. Dalam proses penyelesaian sengketa yang lebih formal, yang dilakukan oleh pihak ketiga atau juga komisi yang sengaja dibentuk oleh pihak-pihak yang bersengketa yang disebut juga sebagai komisi konsiliasi, yang juga memiliki fungsi untuk menetapkan cara penyelesaian sengketa yang keputusannya tidak mengikat kedua belah pihak. Sekian presentasi terkait artikel saya yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.